Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Library Cafe BPKP Pusat, eh, dan juga para Bapak Ibu peserta Library Cafe yang tergabung secara daring di tempat Bapak Ibu masing-masing. Perkenalkan, saya Bintang Maulana Sinaga, merasa sangat bersyukur berkesempatan menjadi moderator pada diskusi kita kali ini, diskusi yang bertajuk MRPN A to Z, yang menjadi MRPN series kelima sejak MRPN series ini diimplementasikan. Hari ini kita akan mendiskusikan secara komprehensif tentang MRPN dari berbagai sudut pandang dengan tujuan untuk memahami lebih dalam definisi secara serta mencari makna filosofis di balik konsep MRPN ini. Komunikasi yang efektif tentunya diawali dengan memodifikasi kosakata dan istilah, yang kosakata dan istilah itu berkelindan dengan suatu dokumen yang biasa kita sebut dengan kamus atau glosarium, yang dalam konteks MRPN ini kita sebut glosarium MRPN. Without further ado, bersama saya telah hadir para narasumber yang luar biasa yang berkompeten di bidangnya, yang tentunya memiliki dedikasi, berani, dan integritas sesuai dengan DBI. Senyum dong. Mulai saya perkenalkan, untuk yang paling kanan ada, sesuai urutan saja, ada Bapak Randi Bramantio, merupakan auditor ahli muda di Deputi Bidang Investigasi, lebih tepatnya 504. Yang selanjutnya ada Bapak Ditya Permana, mohon maaf Bapak, sebagai subkoordinator SPIP Biro MKOT. Jadi segala hal tentang per SPIP-an bisa bertanya dengan beliau, baik secara formal maupun non formal, bisa juga di kantin DKI ya Bapak. Selanjutnya di samping kiri saya ada Mas Bambang Satria Ansgarianto Wibowo, seorang auditor muda saat ini di Biro SDM, sedang re-entry di Putra Jakwas ya Mas ya. Ya. Dan the last but not least, Bapak Vicky Susilo Wahyu Aprianto, selaku Koordinator Pengawasan Bidang Keuangan Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Selamat siang Bapak-Bapak dan Mas. Mungkin saya panggilnya Mas saja berkenan. Om boleh? Kecuali Pak Vicky. Jangan Om. Kecuali Pak Vicky. Pak D Vicky. Terima kasih. Saya yakin diskusi kita kali ini akan sangat bermanfaat dan dalam menggali lebih jauh esensi dari manajemen risiko pembangunan nasional dan bagaimana penerapannya bisa semakin optimal di lapangan. Di sini mungkin Bapak Ibu tergabung dari BPKP juga ada, mungkin dari KL, dari APIP juga. Jadi bisa kita berusaha di sini bagaimana caranya membumikan MRPN itu sendiri. Sebagai informasi juga, untuk dokumen glosarium MRPN bisa Bapak Ibu akses, mungkin tim sudah menyediakan via chat ataupun bisa searching glosarium MRPN BPKP, itu sudah bisa muncul dan Bapak Ibu bisa akses dalam bentuk PDF. Selanjutnya, untuk memulai diskusi kita kali ini, mungkin perkenan untuk Pak D Vicky untuk menjelaskan apa sih glosarium MRPN itu gitu. Kenapa kita harus bikin itu, urgensinya apa, kaitannya dengan penyelenggaraan atau implementasi MRPN itu apa, dan bagaimana penyusunannya, metodenya, dan sebagainya. Silakan Pak D. Makasih dipanggil Pak D ya. Sebenarnya tadi mau protes tapi kenyataannya saya emang Pak D gitu. Jadi saya punya ponakan. Kalau nanya kenapanya gitu, saya tanya
bintang. Kan ada dialog di Romeo and Juliet ya. Juliet tuh bilang ke Romeo, apalah arti sebuah nama gitu. Nah, kenapa Juliet bilang begitu? Kenapa Juliet bilang apa arti sebuah nama? Kenapa Juliet bilang gitu? Kenapa tuh? Satu, karena dia belum kerja. Dua, dia belum kerja di Indonesia. Jadi dalam dunia kita gitu ya, dunia kita nggak ngomong spesifik mengenai audit gitu, kita ngomong soal inilah birokrasi gitu. Kita nggak lepas dari berbagai aturan regulasi gitu. Yang di sana hal yang paling penting untuk ditanyakan, atau bukan paling penting lah, hal yang paling awal selalu ditanyakan adalah apa nih? Selalu apa dulu. Kalau teman-teman di investigasi biasanya kaitannya sama 5W2H, W yang pertama itu selalu what. Nah, dari situ kita jadi ngerti kalau kita di sektor publik terutama, di birokrasi, hal yang utama dan pertama biasanya dicari orang itu ya definisinya. Apa sih yang dimaksud sebagai risiko? Apa sih yang kemudian dimaksud sebagai manajemen risiko? Kalau lebih jauh lagi, apa sih manajemen risiko pembangunan nasional? Nah, dari dulu berpikirnya awalnya, kenapa kok kita kepikiran untuk bikin glosari itu, salah satu pikiran awalnya adalah itu. Jadi kita kasih dulu nih yang kita maksud sebagai istilah apa dalam yang ada nantinya terkait dengan manajemen risiko pembangunan nasional tuh kita definisikan dulu, kita inventarisasi dulu, terus kita kemudian kasih glosarinya. Biar apa? Yaitu tadi orang pasti nyari apanya dulu. Nah, hal itu jadi penting ya kalau kita untuk meminimalisasi risiko juga, bahwa sekarang ini kan orang banyak pakai istilah yang kadang-kadang nggak tahu sebenarnya makna aslinya itu apa. Apalagi sekarang kita ngomong soal manajemen risiko yang di Indonesia sendiri, ya kita harus bilang bahwa ini baru di tahap awal, apalagi di sektor publik baru. Kita masih sangat muda sekali, sehingga di awal kalau kita ke depan mau jalannya smooth nih, harus satu frekuensi dulu. Nah, salah satu cara agar kita bisa satu frekuensi ya, kita sama dulu nih memahami istilah-istilahnya. Itulah latar belakang ya, kalau kita boleh, saya boleh sampaikan kenapa dulu kita bikin glosari. Kira-kira latar belakangnya kayak begitu, karena yang pasti akan dicari orang itu nanti akan jadi acuan. Plus satu lagi, harusnya idealnya istilah-istilah yang terkait dengan MRPN idealnya ya ada di Perpresnya. Cuman kan istilah ini satu banyak, dua dinamis gitu, yang perkembangannya juga harus diupdate gitu, sehingga menjadi tidak relevan kalau semuanya dimasukkan di Perpresnya. Sehingga di situ muncul kebutuhan bahwa karena istilahnya banyak, kita butuh acuan di mana orang kalau mau tahu yang kita maksud sebagai misalnya interoperabilitas atau interkoneksi risiko itu kayak gimana, ya orang minimal tahu dulu kita bisa ngajunya kemana. Itulah kenapa kita bikin glosari ini gitu. Jadi inilah untuk membantu semua entitas, semua pihak yang terkait MRPN nanti bisa punya satu acuan gitu untuk untuk mendefinisikan atau untuk tahu istilah-istilah di manajemen risiko. Jadi menyamakan frekuensi lah, upaya untuk menyamakan frekuensi. Kenapa? Itu tadi, definisi itu pasti dicari dulu sama orang, terutama di Indonesia gitu. Jadi bisa disarikan intinya penyusunan glosarium itu gunanya untuk penyamaan frekuensi ya Pak? Iya, kalau saya mendefinisikannya, kalau saya boleh menggunakan bahasa yang ini ya nyamain frekuensi sih, biar orang nggak beda-beda memaknai sesuatu gitu. Menyamai frekuensi, menyamai persepsi, karena pastinya dengan mungkin ada sebagian kecil Bapak Ibu yang belum mengetahui Perpres terkait MRPN, mungkin bisa sambil dicari atau di-download, sambil mulai dibaca juga Perpres 39 tahun 2023
dengan adanya Perpres itu tentunya akan ada turunan-turunan dokumen atau kebijakan-kebijakan yang memerlukan apa namanya penyamaan makna ya, penyamaan definisi yang khawatirnya kalau misalnya tidak ada glosarium itu antara satu dokumen dengan dokumen lain memiliki makna yang berbeda, gitu ya Pak ya. Terima kasih untuk sementara ini berarti di glosarium BPKP itu sudah ada berapa istilah tuh Pak? 220-an lebih lah istilah. 220-an lebih dari istilah. Dan itu pun mungkin akan berkembang Ya, selalu pasti. ya sampai nanti diupdate untuk secara berkala. Saat ini apakah sudah ada review atau bisa dibilang pengayaan dari unit-unit lain atau sampai saat ini hanya baru tim internal saja yang terlibat Pak? Oke, kalau boleh menjelaskan metodologinya ya waktu kami nyusun glosari ini, yang jelas kalau dari sisi metodenya kami telah literatur lah seperti itu. Jadi kami kumpulkan literatur definisi-definisi istilah dari berbagai literatur yang kami anggap itu cukup layak untuk dianalisis lebih lanjut, baik dari teori, baik juga dari pedoman-pedoman yang sudah ada, ataupun terutama dari framework risk management yang sudah ada dan berterima umum gitu ya. Dari situ kami cari beberapa istilah yang kemudian teman-teman di tim mencoba untuk menarasikannya dalam bahasa yang mudah dipahami, yang kira-kira tidak membuat pembacanya nanti jadi bingung untuk memahaminya gitu. Kami usahakan seperti itu. Jadi kalau prosesnya, kalau Bintang tanya metodologinya kayak gimana, yang jelas kami telah literatur, kami kumpulkan dari berbagai macam literatur, berbagai macam sumber, terus kemudian kami sarikan. Nah, di proses quality kendali mutunya sendiri atau quality assurance-nya sendiri, kami minta masukan gitu dari unit-unit yang ada di BPKP. Kami minta masukan dari apa yang sudah disusun oleh tim, itu masukannya apa, kemudian kami rapat lagi untuk mematangkan kembali definisi yang sudah kami susun. Gitu. Kalau Bintang tanya metodologinya, itu pasti sudah sudah melalui tahapan-tahapan yang biasa kita lakukan dalam pelaksanaan audit untuk mengendalikan mutu dari outputnya itu sendiri. Gitu. Jadi glosarium itu udah tertuang juga pengayaan atau masukan-masukan juga dari unit-unit kerja dari lain, baik di Rendal maupun di perwakilan. Di perwakilan BPK. Terima kasih Pak penjelasannya itu terkait glosarium sudah secara komprehensif sudah dijelaskan oleh Pak Deviki. Selanjutnya kita dari sayap kiri beralih ke sayap kanan. Kita mau mengupas lebih dalam nih terkait manajemen risiko pembangunan nasional. MRPN itu barang apa sih itu? Kenapa sih kita harus menerapkan MRPN itu? Hubungannya apa sih dengan kebijakan-kebijakan atau program pembangunan yang ada? Terus kalau kita nggak nerapin MRPN, emang kenapa gitu? Nambah-nambah kerjaan atau apa gitu? Atau di luar negeri ada juga yang udah menerapkan? Mungkin kami persilakan Bapak Randi dan nanti mungkin sama dengan Bapak Ditya untuk menjelaskan. Silakan. Oke, ya, makasih Mas Bintang. Ini saya dulu atau Mas Ditya dulu? Saya dulu gitu ya. Nah, jadi kalau urgensinya nih Mas Bintang, mungkin kita bisa search nih di Google gitu ya. Jika kita pakai sekarang handphonenya udah canggih semua, tinggal di Google. Jadi salah satu kalimat yang paling sering dalam pemberitaan kita itu adalah presiden kaget. Kenapa? Karena setiap kali kita bertemu dengan kejadian-kejadian baru gitu di pemerintahan kita, tiba-tiba muncul kemarau panjang, tiba-tiba muncul pandemi, tiba-tiba harga gula meningkat karena fluktuasi panen di Indonesia yang nggak mencukupi, kemudian mesti impor gitu ya, segala macam hal itu ya, banyak sekali. Dan efek kaget tadi itu sebenarnya sesuatu yang efek kejut yang seharusnya tidak perlu ada, karena kita udah tahu nih sebetulnya arah dari negara kita itu, bangsa kita mau kemana, tujuannya mau ngapain.
Nah, manajemen risiko itu berusaha bagaimana dalam mencapai sasaran tadi, hal-hal yang penuh ketidakpastian tadi, penuh kejutan tadi itu bisa kita uh, mitigasi ya. Kita kendalikan, bukan kita kendalikan supaya uh, tidak terjadi, atau kalau terjadi dampaknya nggak segitunya. Mungkin bisa dilihat juga nih, sekarang lagi rame banget di mana namanya pemberitaan bahwa kementerian-kementerian lagi ke DPR, RDP terakhir di masa pemerintahan Pak Jokowi. Hampir semua memulai pidatonya dengan Alhamdulillah kita telah berhasil melewati semua ketidakpastian itu. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan itu, tujuan bernegara itu, ketidakpastian itu sesuatu yang pasti, gitu ya. Pasti ada ketidakpastian. Nah, maka perlu dia di situ kita membuat manajemen risiko yang bisa mengendalikan itu semua. Khususnya yang sifatnya lintas sektor, nanti jadi pembeda sendiri. Nanti mungkin kita akan bisa bahas lebih lanjut lagi nanti. Karena yang terkait lintas sektor ini yang menjadi pembeda dari manajemen risiko yang kita kenal selama ini, gitu ya. Biasanya sifatnya lebih organisasi. Saya paling senang untuk kasih contoh paling gampang sekali itu kalau ada program namanya ketahanan pangan, atau misalnya sekarang cetak sawah, gitu ya. Goalsnya apakah mencetak 1 juta sawah? Kan bukan. Goalsnya adalah swasembada pangan. Dalam membuat swasembada pangan ada risiko ketidakpastian akibat cuaca, gitu ya. Global warming sekarang bikin risiko cuaca cukup tinggi. Karena ada risiko cuaca, maka perlu dibangun mitigasinya. Nah, program ketahanan pangan tadi atau swasembada pangan tadi, tentu pemangku utamanya kan Pak Presiden melalui Menteri Pertanian. Tapi apa Menteri Pertanian bisa mencegah dampak dari kekeringan? Nggak mungkin. Maka dia perlu melibatkan entitas lain di luar sektornya, misalnya PUPR gitu ya, untuk bangun bendungan, pemerintah daerah diminta bangun irigasinya. Hal-hal seperti itu yang diharapkan bisa bisa tumbuh dengan lebih baik, gitu ya. Jangan sampai udah kejadian dulu terus baru nanti kita lihat beritanya presiden kaget. Ya, kita nggak mau presiden kita terkaget-kaget lagi, gitu ya. Nah, ini mungkin Mas Ditya bisa nerusin ya. Oke. Baik, terkait dengan kaget, terusnya dari kaget aja ya. Kaget ya, bahasa kaget itu. Biasanya kalau orang kaget itu karena nggak siap. Karena nggak siap. Nah, iya, gitu aja. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan pembangunan nasional, pada titik mana kita bisa dibilang kita itu siap menghadapi semua ketidakpastian. Nah, kalau di kami selama ini praktek, kami jawab itu dengan untuk menjawab semua ketidakpastian, kita harus minimal satu, mencatat dulu apa aja. Jadi seluruh ketidakpastian harus catat dulu, Mas. Kan gitu. Jadi kalau tadi bilang cetak sawah, kita udah tahu ada kekeringan. Tapi besok lagi yang kelewat misalnya ada hama wereng. Oh ya. Lewat tuh, kekeringan aman, banjir aman, tiba-tiba hama. Ada hama, tiba-tiba teman kita impor. Nah, kenapa? Kaget, loh kok bisa impor bareng sama panen? Pertanyaan saya pasti gitu. Kemarin dicatat nggak? Semuanya gitu kan. Nah, dari situ kalau kita tahu goals, kita tahu caranya, nah, tinggal nanti kita catat semua ketidakpastian yang mungkin muncul. Makanya namanya manajemen risiko. Ada kata-kata manajemen di situ. Saya langsung catat. Iya. Catat. Manajemen itu tindakan yang terkelola dan terukur. Harus dicatat. Makanya kalau kaget, pasti pertanyaan yang pertama kalau ada muncul seperti itu, pasti ini barang nggak ada di register risiko. Kira-kira gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Tadi ada kalimat intinya, kata kuncinya keterkejutan, lintas sektor, dan tidak terbatas pada output. Ya.
Dan tadi Mas Ditya pun menambahkan, ya harus mencatat segala ketidakpastian itu, karena bisa jadi risiko yang terjadi itu nggak ada di risk register kita gitu. Malah di kita nggak ada pengendaliannya juga, nggak ada respon. Ya bagaimana mau merespon kalau misalnya pengendalian pun kita tidak terpikirkan sebelumnya. Bicara tentang MRPN lebih lanjut, sejauh ini Mas, kan Perpresnya terbit tahun 2023 dan setidak-tidaknya MRPN itu harus terimplementasi 2 tahun sejak Perpres itu terbit. Tahun depan. Ya, dan sekarang pun sudah 1 tahun lebih lah, sudah berjalan lah. Sejauh ini seperti apa Mas perkembangannya, baik dari BPKP ataupun bahkan jauh ke Apip KL dan Pemda, terus juga entitas-entitas sektor utamanya dan entitas kontributor menyikapi keberadaan MRPN ini gimana Mas sejauh ini Mas? Ini pertanyaan yang cukup tricky gitu ya. Penting karena jadi mulai dari Perpresnya terbit dulu ya. Perpresnya terbit, maka dia mengamanahkan dibutuhkan adanya beberapa organ dan juga beberapa guideline ya, pedoman. Nah, organ-organ tadi mulai dari komite, sekretariat komitenya, unsur pembinanya, kemudian pengawas internal lintas sektor, di situ ada BPKP, di komite juga ada beberapa, nanti ada beberapa seluruh Menko jadi tim pengarah gitu. Kemudian ada beberapa kementerian-kementerian yang bersifat lini kedua kalau di pemerintahan kita gitu ya. Ada Bappenas, ada Kemenpan RB, Kemendagri, kemudian Kemenkumham, ada Kementerian Desa, Kementerian BUMN yang memang dia punya fungsi pembinaan dan juga fungsi sebagai lini kedua gitu di pemerintah. Ini organ ini harus siap dulu. Setelah organnya siap, maka dia dibutuhkan ini Perpres ini bagaimana mengimplementasikannya. Nah, ini kita butuh pedoman. Nah, ini pedoman ini yang disusun oleh komite. Dalam hal ini komite yang ketua komitenya itu ada di Bappenas. Nah, BPKP sebagai pembina. Jadi kita memang dari BPKP dan Bappenas ini intensif sekali nih untuk membangun pedoman ini. Pedoman tentu saja begitu pedomannya mulai sudah kelihatan udah 90%, perlu dipiloting, perlu diuji cobakan gitu ya. Jadi kita sebenarnya sudah banyak uji cobanya gitu. Tahun 2023 kita lakukan pada 3 program besar, ada P3DN, ada KIT Batang, ada SPAM Jatiluhur, kemudian di tahun 2024 ini kita masuk ke 18 sektor ya. 18 sektor termasuk 6 nanti yang akan terbawa sampai ke RPJMN. Nah, ini yang untuk RPJMN inilah nanti yang betul-betul kita bisa bilang inkubasinya. Jadi kalau 2025 ini benar-benar udah jalan karena udah diketok palu masuk ke dalam RPJMN, bahwa program-program tersebut itu dilaksanakan base-nya sudah berbasis risiko gitu ya. Masuk bagian dalam risk informed development. Ada 6 program, ada stunting, transisi energi, persampahan, ketahanan pangan, kemiskinan ekstrim, sama satu lagi pariwisata, sektor pariwisata. Dan kalau nggak salah mau ditambah 4 quick win lagi, karena ternyata presiden kita yang baru, Mas, itu ada program-program khusus. Salah satunya adalah makan siang bergizi, gitu ya. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih seru lagi kali itu kalau kita bahas ke sana, gitu. Tapi yang jelas itu kita sudah organ-organnya sudah siap, kemudian pedomannya sudah selesai semua pilotingnya, tinggal disahkan. Jadi kayaknya pengesahannya mau nunggu sambil yang RPJMN tadi jalan gitu kayaknya. Mungkin itu Mas Bintang perkembangannya saat itu. Oke Mas, tadi menyinggung masalah program makan siang bergizi, nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi. Ya. Seru juga nih kayaknya. Ini seru ya Mas. Terlebih belum makan siang juga kan kita? Sudah dong. Oh sudah. Saya doang Belum. berarti. Oh belum, oke. Kalau di kafe Mas, kalau di kafe nggak makan siang, kita ngopi. Kopinya belum ada. Kopinya belum ada. Sudah ada cuma belum tersaji. Tuan rumahnya Mas Bintang. Berarti dari sisi penerapan mungkin dari piloting pun entitas
baik sektor utama maupun kontributor sudah mulai bergerak juga ya Mas ya, sudah mulai menyiapkan segala kebijakan, SDM-nya dan sebagainya. Mungkin tadi menyinggung lini 2 itu maksudnya apa ya lini 2? Boleh dijelasin nggak? Kan ada mungkin konsep model 3 lini ya. Mungkin teman-teman ada yang bingung. Yang lini 1 siapa, lini 2 siapa, kita BPKP di lini berapa, mungkin ada yang bingung juga. Apip juga bingung di mana lini perannya di MRPN ini, di mana, boleh dibantu jelasin nggak Mas? Biasanya kalau di tongkrongan itu kalau bingung pegangan, tapi kan nggak mungkin itu bukan tongkrongan. Pegangan itu. Kalau pegangan, ya kalau bingung kita pegangan. Kita berpegang kepada teori dan konsep yang memang sudah ada dan kita adopsi di pemerintahan kita juga gitu ya, model 3 lini gitu ya. Nah, supaya nggak bingung, maka glosari ini jadi penting juga karena dia mendefinisikan siapa sebagai apa di dalam definisi-definisinya tadi. Jadi kalau di lini pertama itu ada, kita kenal kalau di MRPN namanya entitas MRPN. Ada sektor utamanya, ada entitas kontributor. Sektor utama itu leading sektor dari program tersebut, gitu ya. Misalnya pembangunan infrastruktur, leading sektornya ya di PUPR. Nanti entitas pendukungnya di situ ada Pemda yang membantu penyediaan lahan, ada teman-teman ATR BPN, ada teman-teman di kelautan kalau itu ternyata membutuhkan lahan di laut gitu ya. Nah, ada macam-macam. Tergantung programnya apa. Kemudian di lini keduanya itu entitas-entitas kementerian atau lembaga yang dia memang memiliki fungsi enabler-nya di situ ya. Gitu ya, punya fungsi lebih mengatur. Ada kementerian-kementerian tadi pembinaan tadi gitu. Termasuk Bappenas karena dia di bagian perencanaan. Nah, kemudian nanti di lini ketiganya baru kalau di MRPN kita sebut pengawas intern lintas sektor. Nah, itu BPKP sebetulnya, fungsinya BPKP. Tapi di situ juga nanti ada APIP. Nah, APIP ini lini ketiga, tapi bukan lini ketiga di dalam konteks yang nasionalnya gitu ya. Bukan di dalam konteks MRPN yang lintas sektor, tapi konteksnya MRPN yang organisasi. Apa yang di organisasi itu apa? Karena begitu dia ditaruh di lintas sektor, maka begitu dia jawantahkan ke dalam organisasi, kan nggak mungkin dia sebagai MR-nya organisasi, pasti dipantaunya melalui MR yang ada di dalam organisasi gitu ya, nggak lagi dilihat di lintas sektor. Mungkin secara konsep sih seperti itu. Jadi nanti APIP memang lebih ke yang organisasinya lah ya. Tapi nanti sama BPKP, kita juga teman-teman di BPKP, mungkin di Satgas, jadi kita di BPKP ada Satgas MRPN, itu kita membuat juga pedoman pengawasan dan juga pembinaan pengawasan. Supaya di situ nanti tercipta kalau istilah zaman sekarang tuh integrated assurance Mas ya. Jadi gap-nya itu bisa saling mengisi ya. Tadi kata kuncinya adalah terintegrasi ya intinya. Gimana coba saya tadi ulang model-model 3 lini itu, lini pertama yaitu leading sektornya. Yang kedua adalah tadi apa? Yang kedua ada kementerian-kementerian yang sifatnya pengatur, bisa dibilang kontributor juga. Yang ketiga PILS itu sendiri. Dan APIP dalam lingkup lintas sektor adanya di organisasi MRPN organisasi lini ketiga ya. Jadi posisinya sama seperti BPKP di lintas sektor. Bisa dibilang seperti itu ya Bapak ya. Terus tadi menyinggung masalah integrasi, kalau dilihat di glosarium ada yang namanya istilah governansi risiko. Itu tertulis di glosarium itu proses mengartikulasikan atau mengkaitkan berbagai komponen dan mengintegrasikan manajemen risiko dengan cara organisasi mencapai tujuannya. Mungkin para pakar teoritis dari sisi kanan dan sisi kiri saya mewakili Bapak Ditya dan Mas Bambang bisa menjelaskan tentang governansi risiko itu apa sih gitu. Secara praktik maknanya seperti apa. Kalau misalnya kita ditanya governansi risiko itu apa sih, sebagai pelaku-pelaku MRPN mungkin kita harus punya kewajiban untuk tahu gitu Pak. Ya. Boleh dibantu di-share Pak.
Mau teorinya dulu apa praktek dulu? Mau teorinya dulu? Baru saya mau bilang yang ini Nah, itu. praktisi, di situ akademisinya. Iya, Jadi beda, kalau beda. Pustra Jakwas itu Oh, iya. kan BRIN-nya BPKP. Iya. Silakan Mas Bambang. Jadi gini, kalau kita bicara governansi risiko itu sebenarnya kita lihat tadi kayak mengintegrasikan antara manajemen risiko sama bagaimana proses bisnis kita yang ada di pemerintahan, di pembangunan nasional. Jadi kan kalau kembali lagi kalau dalam teorinya, risiko itu kan bagaimana kita bisa membantu dalam mencapai tujuan. Jadi kayak misalnya kita punya tujuan nih, risiko itu seperti deviasi. Kalau mau analogi gampangnya, misalnya kayak kita mau pulang ke rumah nih, dari kantor ke rumah. Pasti di jalan itu kita kan mencapai tujuan ke rumah nih. Pasti kan ada misalnya ada ganjil genap, ada polisi, ada ban kempes, ban bocor. Ya itu namanya risiko seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengelola kejadian-kejadian ini agar kita bisa sampai rumah dengan selamat kan intinya tujuannya dengan secepat mungkin. Jadi itu kita perlu mengintegrasikan yang namanya manajemen risiko dengan proses bisnis. Kalau enggak ya nanti akan sendiri-sendiri nih. Nanti takutnya orang nanti manajemen risiko ini hanya nambah kerjaan seperti itu, tapi tidak ada fungsinya. Jadi analoginya kayak tadi kita mau pulang, kita udah pulang aja lah, nggak usah mikir. Nah itu karena kalau mikir itu bikin capek pikiran gitu. Itu seperti itu analoginya kalau misalnya kita tidak mengintegrasikan manajemen risiko dengan proses bisnis kita. Jadi kita cuma jalan pulang, ya udahlah pulang aja, nggak bawa serep, mobil kita ganjil pun di tanggal genap kita jalan aja gitu, karena nggak mikirin kan seperti itu. Jadi sebenarnya governansi itu intinya kita mengintegrasikan tadi kayak misalnya contoh ya, kalau di proses manajemen risiko kan ada identifikasi risiko, ada analisis risiko, ada mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko biasanya kan akan melahirkan rencana tindak pengendalian atau kontrol pengendalian atau misalnya strategi atau kebijakan baru kalau misalnya di level strategik. Nah, itu akan nyambung dengan strategi kita untuk organisasi kita misalnya di periode selanjutnya. Nanti dari strategi itu kita bisa evaluasi lagi apakah strategi kita misalnya sudah berhasil atau belum atau masih kurang memadai nih misalnya menambah pengendalian baru seperti itu. Jadi nyambung antara manajemen risiko dengan dengan proses bisnis kita seperti itu. Jadi seperti tadi analoginya kalau kita pulang ke rumah, kalau kita nggak mau mikir, kita nggak karena itu bikin capek pikiran, nah itu justru bahaya seperti itu. Jadi kita tidak tahu apa yang akan bahaya yang bisa nanti kita seperti itu. Jadi mungkin saya pakai analogi ya karena secara teori ya. Iya. Prakteknya sekarang. Gimana Pak? Teori udah kan, berarti praktek. Oke, silakan menambahkan. Jadi integrasi ya. Kalau integrasi itu gampangannya kalau kayak sering kan kita tahu sekarang LRT sudah terintegrasi dengan MRT, sudah terintegrasi dengan busway, sudah terintegrasi dengan KRL. Buktinya apa? Turun dari KRL bisa milih mau naik apa. Terintegrasi. Tapi ada salah satu prasyarat yaitu titik temunya di mana. Taunya terintegrasi adalah titik temu. Jadi yang dilakukan masing-masing moda itu adalah membuat mapping. Kita nanti bisa ketemu di mana aja nih. Oh di Cawang, oh di Dukuh Atas, oh satu lagi di Palmerah, oh di Tanah Abang. Jadi itu ditentukan dulu titik temunya kira-kira di mana. Itu namanya mapping. Nah, kalau praktek di BPKP untuk mengintegrasikan, kita juga pakai teknik yang sama. Kita mapping. Jadi kita mapping tadi sama, sasarannya apa. Nah, terus pulang ke rumah. Nah ini agak kurang tadi, caranya bagaimana. Kenapa? Risiko pulang ke rumah naik mobil sama naik motor lain. Sama jalan kaki lain. Nanti risikonya lain. Jalan kaki nggak ada dong risiko ban bocor. Nggak ada risiko polisi. Cuma lama, nggak nyampe-nyampe dimarahin istri di rumah kan. Hujan. Nah, hujan pakai motor nggak aman, pakai mobil aman kan gitu. Beda risikonya. Maka yang pertama dilakukan adalah kita mapping dulu. Kita mau kemana? Naik apa? Baru kita bisa ngomong risikonya apa. Kalau dua ini di depan nggak ketemu, nggak bisa kita mapping. Nah, di BPKP seperti itu, maka kita tahu. Misalnya sasaran di BPKP ada 6 nih. Indikatornya ada 17. Udah, sasarannya apa, indikatornya apa, baru ditanya.
caranya gimana. Kenapa? Karena nempelnya di cara. Risiko itu bukan di tujuan, bukan di sasaran, bukan di indikator. Mau bukti? Saya ke Bandung naik mobil sama naik kereta, risikonya sama beda? Beda. Sekarang saya ganti tujuannya, kalau saya ke Semarang naik mobil sama ke Bandung naik mobil risikonya sama nggak? Beda Sama, tujuan. sama, tapi eksposurnya lain. Kan gitu. Nanti yang ngaruh di situ. Maka kita harus lengkap tuh. Sasarannya apa, caranya gimana, risikonya apa, karena nanti ngaruh ke pengendalian. Dan ini juga nanti kalau misalnya kita bilang, ke Bandung sama ke Semarang lain, bisa jadi ada risiko yang perlu kita kendalikan ketika Bandung, tapi ketika ke Semarang nggak perlu kita kendalikan. Atau sebaliknya. Jadi, dengan cara mapping seperti itu, kemudian tadi balik lagi, harus dicatatnya juga rapi. Nggak boleh risiko itu berdiri sendiri. Kalau berdiri namanya bukan register, namanya kamus. Nah, itu kan. Makanya dicatat sasaran, proses bisnis, risiko, pengendalian. Minimal 4 ini. Yang tadi misalnya ada atribut-atribut lain, misalnya kategori macam-macam, nah itu nanti. Tapi minimal 4 ini harus ada. Sama satu lagi di depan, kalau yang kaitannya dengan MRPN, ini risiko punya siapa? Apakah punya entitas utama atau kontributor? Nanti kenapa? Biar enak kalau nyari, kalau ada tadi, presiden kaget udah ketahuan siapa yang salah. Dengan mapping 5 hal ini. Yang punya siapa? Saya. Mau kemana? Pulang. Naik apa? Naik motor. Risikonya apa? Ban bocor atau kehabisan bensin. Pengendaliannya gimana? Minimal di dompet ada duit buat kontrol itu. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau pengen mapping harus tahu 5 ini. Oke. Secara singkat, tadi kata kuncinya adalah proses bisnis. Kita harus tahu proses bisnisnya apa. Baru terpikir juga tadi risiko kalau naik mobil dan naik motor juga itu udah beda lagi. Tergantung proses bisnisnya kita mencapai tujuan itu dengan cara seperti apa, dan tentunya itu harus kita sepakati juga kan dalam konteks MRPN ini, dari komite sampai sektor utama sampai kontributor. Makanya perlu ada kebijakan-kebijakan yang mengatur itu semua agar tujuannya sama, caranya sama, dan memahami makna dari risiko itu pun sama ya Bapak ya. Tadi intinya secara keseluruhan menuntut kita semua pihak-pihak yang terlibat itu untuk saling kolaborasi antar satu entitas dengan entitas lain, terlepas risiko itu dihandle di entitas mana. Yang pasti risiko di entitas A akan berkaitan juga kan di risiko di entitas B, saling berhubungan. Tapi setidaknya kita tahu risiko itu berasal dari mana pemilik risikonya. Dalam Perpres MRPN nomor 39 itu ada 9 hal yang dijadikan prinsip yang bisa dikatakan pelumas ya, yang bisa dijadikan memperhalus transmisi, menjaga agar tidak aus antara entitas lain. Salah satunya yang menarik adalah saya mau mengangkat dua hal nih, 2 prinsip yang sepertinya menjadi roh dari MRPN itu sendiri, dan satu lagi yaitu kolaboratif, dan yang kedua mungkin masih agak asing kita dengar, yaitu kustomisasi. Maksudnya apa ya? Di prinsip itu kok bisa custom? Emang kenapa kok suatu kebijakan kok bisa di custom ya? Emang apa yang harus di custom gitu? Bapak siapa yang mau menjelaskan? Saya Mas dulu. Mas Randi boleh? Silakan. Oke. Saya nggak enak kalau ndaluin senior ini. Yang tua. Mungkin Bapak Pak Deviki dulu, Pak Tapi kalau Deviki. arahan nggak apa-apa. Pak Deviki. Arahan Silakan. Kalau nggak enak biasanya urut tua. Kalau enak yang udah tua. gitu. Ini apa? Saya ngomong kolaboratif dulu ya. Kolaboratif dulu ini kalau bahasa
sederhananya itu ya semua entitas yang terlibat dalam pengelolaan atau MRPN ini bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian dalam glosari kita pertegas kerjasamanya itu ngapain sih? Gitu. Kayak gimana sih yang dimaksud bekerja sama? Kayak gimana sih yang kita maksud sebagai kolaboratif, itu prinsipnya kayak gimana gitu, mengimplementasikannya kayak gimana. Kalau sederhananya bisa kita lihat dari dua hal gitu. Yang pertama, kita berbagi info, berbagi sumber daya, berbagi tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nanti setiap keputusan, kalau kita ngomong soal risk management yang di mana nantinya perlu tindak pengendalian gitu ya. Nah, di sana perlu keputusan yang sifatnya kolektif, karena sekali lagi lintas sektor ini tidak bisa tidak saling terkait satu sama lain. Jadi kalau kita membahas atau bilang mengenai apa sih yang dimaksud kolaboratif dalam konteks MRPN, terutama MRPN lintas sektor ya itu dua hal tadi, istilahnya bekerja sama dalam berbagi sumber daya, baik informasi, data, atau jenis sumber daya yang lain, berbagi tanggung jawab. Juga dalam memutuskan sesuatu itu kolektif, gitu. Nggak bisa satu entitas utama berdiri sendiri kayak seperti itu. Karena apa? Karena akan saling terkait antara satu dengan yang lain. Kira-kira kalau kolaboratif kayak begitu. Nah, untuk yang satu lagi tadi custom biar Randy yang arahan ya. Siap perintah. Siap perintah. Jadi kalau custom itu ya Mas Bintang. Ya sama kayak mobil ya, kalau kita custom berarti velgnya lain, ininya beda gitu. Kenapa bisa demikian gitu kan? Apa emang kebijakan kayak begitu gitu? Karena memang nature dari setiap kebijakan itu beda. Apalagi nanti begitu kita lihat masuk ke dalam entitas sektor utamanya gitu ya. Entitas sektor utamanya itu juga memiliki karakteristik yang beda-beda juga. Tentu kita nggak bisa nyamain tingkat exposure risiko program kemiskinan gitu ya, yang isi programnya pembagian BLT, bantuan sosial gitu, sanitasi, kemudian dengan pembangunan infrastruktur. Tentu yang dimaksud dengan tingkat risiko di pembangunan infrastruktur sama tingkat risiko di kemiskinan kan beda gitu. Ini beda, maka disitulah kebijakan MRPN-nya juga beda, juknisnya beda nih nanti yang dipakai nih. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu MR itu salah satunya adalah adanya kriteria ya. Kriteria yang dipakai untuk satu organisasi mungkin sama, karena proses bisnis di dalam satu organisasi kurang lebih ya begitu. Yang membedakan nanti jenis resikonya. Gitu kan, untuk jenis resiko ini itu beda-beda. Tapi kalau di pemerintahan kita tarik lagi sebagai satu organisasi besar, maka akan jauh lebih kompleks daripada itu. Maka kalau kita lihat di Perpres MRPN itu, salah satunya ada komite yang menetapkan kebijakan MRPN pada sektor tersebut, ya. Yang PKPPR yang telah ditentukan, program atau proyek pemerintah, kegiatan pemerintah yang sudah ditentukan sebagai lintas sektor. Nah itu perlu dibikin kebijakannya sendiri-sendiri, custom. Nah itu tadi yang saya contohin tadi, bahwa nanti kita ada 6 yang program yang masuk RPJMN, nah itu nanti 6-6-nya punya juknis sendiri tuh. Beda tuh, kriterianya dipakai beda, entitas yang terlibat nanti di dalam situ ya beda-beda juga gitu ya. Belum lagi kalau kita ngomong entitasnya ada level pusat, ada level daerah gitu. Bangun infrastruktur aja. Kalau di PU kabupaten atau provinsi mungkin kerugian 100 juta bisa dianggap besar gitu ya. Tapi kalau untuk level pemerintah pusat yang satu proyeknya nilainya 20 triliun, 15 triliun, 100 juta itu terlalu kecil gitu. Terlalu kecil untuk dianggap sebagai resiko besar yang bisa mengancam tercapainya program tadi. Itu ya kenapa dia benar-benar kita butuh prinsip custom tadi. Jadi memang kebijakan MRPN ini tidak bisa dijadikan satu kebijakan diterapkan pada dalam konteks tadi 6 program, karena balik lagi tadi proses bisnisnya juga beda ya. Tujuannya misalnya ketahanan pangan, persampahan punya karakteristik masing-masing, dan entitas nggak enak ya dengarnya nama programnya persampahan itu gimana? Waste management keren, kalau bahasa Inggrisnya keren gitu ya, waste management program. Indonesianya persampahan. Jadi kembali lagi tadi entitasnya pun punya karakteristik masing-masing juga.
baik dari antar pusat pun beda-beda gitu, apalagi di daerah mungkin beda juga selera risikonya, toleransi risikonya, jadi panjang ke situ nanti masalah definisi itu bisa kita sambil baca juga. Ada yang mau menambahkan? Ya, justru karena ada selera itu makanya kita harus custom. Karena selera orang beda, nanti beda presiden ganti nih selera. Udah pasti itu. Yang kemarin seleranya bangun infrastruktur, yang ke depan seleranya makan siang bergizi. Nah, udah beda tuh, udah kelihatan. Nah, fokusnya lain, prioritasnya lain, maka prinsipnya memang harus terkustomisasi. Dan itu mau nggak mau nanti butuh ngobrol banyak. Biasanya yang lama di situ berdiskusi. Berdiskusi dengan tangan gitu ya. Brainstorming. Nah, boleh lah. Dewa Zeus nanti nongol kan. Ada Zeus yang ngandok. Biasanya yang lama di situ karena penentuan kriteria itu kalau udah melibatkan banyak orang pasti ruwet. Nah, ruwet pasti. Hanya dibutuhkan mungkin nanti ada mekanisme kustomisasinya itu mungkin yang perlu kita petakan bagaimana agar tidak berlarut-larut. Kira-kira seperti ini. Mekanisme kustomisasi. Oke, semoga tercerahkan dari definisi prinsip kolaboratif dan kustomisasi itu sudah di Indonesia kan jadi kustomisasi atau kustomisasi kita bilang? Kustomisasi. Kustomisasi. Di bahasa Indonesia kan ya. Di Indonesia kan ya kustomisasi. Bapak Ibu, kita masih ada 220 definisi yang akan kita bahas sore ini. Masih ada waktu kurang lebih mungkin 1 jam. Jadi satu definisi akan kita bahas ya kurang lebih berapa menit atau satu menit ya. Berapa detik, 30 detik. Baca sendiri aja. Kayaknya nggak pas Mas kalau kita baca satu-satu kali ya. Karena definisi itu juga kan nanti kan tetap harus dia berkembang juga ya. Yang perlu kita maknai tadi kalau lihat judul pembahasan kita hari ini adalah memaknai makna filosofisnya sebetulnya. Makna filosofisnya kenapa definisinya demikian. Oke, mungkin Bapak di sini sudah ingin menikmati kopi sejenak, bisa kita break sesaat 5 menit. Bapak Ibu yang ingin ke toilet atau meregangkan tulang bisa stretching sejenak. Kita persilakan untuk LC Band mempersembahkan sebuah lagu. Kami persilakan. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi bertahun lamanya.
kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punyai harta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Berikan tepuk tangan untuk LC Band. Nanti masih ada 5 atau 10 lagu lagi? 20. 20 lagi. 2 album ya, 2 Iya, album. nanti narasumber ikut nyanyi. Iya, boleh. Iya boleh, jangan dong. Mas Vicky, Mas Vicky. Terlalu terang. Kita lanjut, sebelumnya izin kami menyapa Bapak Ibu Kepala Perwakilan yang saat ini tergabung di kesempatan diskusi hari ini, MRPN A to Z, Bapak Trihandoyo, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Ibu Desi Adin, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Padang. dan Bapak Felix Joni Darjoko dari perwakilan Kalimantan Timur. Sebelumnya pernah jadi kepala perwakilan Kalimantan Utara. Saya suka terpanggil masa lalu di Kalimantan Utara nih. Semoga ada kesempatan DL ke sana. Saya pikir mau terpanggil kembali ke sana. Beberapa kali Pak Toto suka ke ruangan, suka bikin onar. Jadi saya suka tegang juga. Kita lanjut, mungkin dari para peserta Bapak Ibu, baik lingkup BPKP maupun kementerian lembaga atau APIP daerah yang ingin bertanya atau diskusi atau sudah membaca glosarium itu sendiri, baik dari Perpres juga kami persilahkan untuk diskusi
definisi yang belum ada atau yang sudah ada tapi masih kurang atau beda nih, nggak sesuai nih kayaknya yang selama ini kami ketahui nih secara keilmuan gitu, secara akademik. Mungkin bisa raise hand dahulu. Kami persilakan Bapak Ibu. Apakah ada atau kita bacakan dari chat ya? Baik. Kita bacakan dari chat aja ya. Ada sekitar Banyak. 56 pertanyaan nih. Waduh. Yang kalau kita bahas satu-satu kayaknya agak Itu udah ada. panjang juga. Nah, itu sudah ada di layar dari Bapak Yoga Prayoga. Nanti Bapak bisa bantu menjawab ya. Ya, karena Bapak narasumber jadi harus menjawab. Terkait dengan proses manajemen di pemerintah daerah, apakah akan ada regulasi baru kembali ya, mungkin maksudnya ini, terkait manajemen risiko di pemerintah daerah yang mengacu kepada MRPN? Ada. Oh, gitu. Langsung jawabnya cepat banget. Ada. Seharusnya ada. Enggak ada. Oke, Bapak Randi, silakan. Ini masih hangat banget sih ya. Jadi bulan-bulan Mei itu memang ada pembahasan juga dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, karena ini memang nanti akan ada di porsinya teman-teman Kementerian Dalam Negeri. Tadi kalau dilihat di dalam struktur kan Kementerian Dalam Negeri itu salah satu wakil ketua di dalam komite MRP. Salah satu missionnya dari di situ adalah bagaimana nanti manajemen risiko pembangunan nasional itu juga bisa masuk ke level daerah, karena ada dua boundaries. Yang pertama ada harus diintegrasikan ke dalam program daerah. APBN itu kan nggak bisa langsung ke pemerintah daerah, itu kecuali dana transfer. Nah, itu harus melalui Kemendagri. Maka nanti akan ada petunjuk teknis atau peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur ketika pemerintah daerah sebagai entitas kontributor dalam MRP lintas sektor. Nah, terus bagaimana yang manajemen risiko yang sifatnya organisasi? Itu, nah ini yang belum clear nih, yang organisasi ini. Apakah cukup diatur di level nasional, kemudian dapat berlaku ke pemerintah daerah, atau berlaku di level nasional, kemudian diturunkan dalam bentuk Permendagri supaya dilaksanakan juga oleh pemerintah daerah. Karena seingat saya, semua program pemerintah pusat pun kalau mau turun ke pemerintah daerah, mekanismenya harus melalui Mendagri dulu ya. Karena Undang-Undang Otonomi Daerah kalau nggak salah itu memang harus seperti itu gitu. Dan ini memang lagi digodok. Jadi untuk teman-teman di pemerintah daerah ditungguin aja. Jadi insya Allah kalau misalkan Perpresnya 2025, ya 2025 kita udah siap. Kalau Permennya belum siap, nanti kita kalau nggak salah pakainya SE dulu. Kemarin deal dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Cuman progresnya sejauh mana kita belum ini. Ada pertanyaan tambahan. Oh, tadi yang kapan rilis? dari Itjen Kemenhub. Nah, mungkin bisa dilihat. View. Silakan Bapak Abai dari Itjen Kemenhub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelumnya, semoga tadi sudah terjawab ya Bapak Yoga Prayoga. Jika merasa belum puas bisa chat kembali atau nanti nomor WA Mas Randi tersedia ya di chat. Oh, udah tersedia. Di sini. Silakan Bapak Abai dari Itjen Kemenhub. Ya, terima kasih Pak Moderator dan Bapak narasumber yang terhormat. Izin Bapak perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Sekretaris Inspektorat Jenderal. Kebetulan memang kami lagi hot-hotnya Pak membahas dengan manajemen resiko di Kementerian Perhubungan, terutama dengan banyaknya demografi dari Sabang sampai Merauke untuk kantor-kantor yang di Kementerian Perhubungan beserta dengan entitas masing-masing. Ada 3 pertanyaan Pak, izin mungkin sedikit rada lewat dari glosarium, cuman mungkin sebagai pemahaman awal kami. Yang pertama Pak, kita tahu kalau sampai saat ini kebijakan atau juknis dari implementasi MRPN ini kan masih digodok ya Pak sama teman-teman dari tim ahlinya. Tapi di Perpres 39 itu disebutkan bahwa kebijakan MRPN itu ada 2 berkaitan dengan tadi mungkin sudah disampaikan oleh awal narasumber, lintas sektor dan organisasi. Yang jadi pertanyaan kami Pak sebenarnya terhadap kementerian lembaga yang memang saat ini posisinya sudah memiliki kebijakan manajemen resiko, apakah itu sudah bisa dianggap sebagai kebijakan MRPN lintas organisasi?
Nah, kalaupun iya, apakah seyogyanya kami akan melakukan adaptasi terhadap implementasi MRPN ini terhadap aturan yang sudah kami miliki di organisasi? Itu terkait dengan pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua, Pak, mungkin kita sama-sama sadar, Pak, bahwa yang namanya kita sebagai ASA atau negara gitu kadang suka kalau kita nggak dipecut itu kayak jadinya nggak fast pace gitu, Pak. Jadi kita biasa aja gitu. Nah, yang kami tanyakan sebenarnya terkait dengan MRPN ini juga untuk adapsi dari pertanyaan menambah dampak kerjaan ini, apakah sebenarnya ada reward dan punishment-nya, Pak, untuk KL-KL yang memang tidak pada akhirnya menerapkan MRPN ini? Dan yang ketiga, Pak, mungkin sudah menjadi barang lama kita, yaitu dengan SPIP. Apakah SPIP ini pun juga akan menjadi salah satu penilaian, MRPN ini akan menjadi penilaian pada SPIP? Adakah konektivitas dan integritas antara dua hal ini? Terima kasih, Pak. Mohon arahan. Terima kasih. Tiga. Apa yang terakhir? Mas Ditya. Pertama. Mas Ditya nggak? Bagi-bagi. Oke, terima kasih Bapak Abai dari Inspektorat Jenderal Kemenhub. Pertanyaannya saya ulang ya Pak, boleh koreksi jika keliru. Yang pertama, apakah kebijakan manajemen risiko yang sudah ada di organisasi bisa dipakai atau bisa dianggap itu sebagai kebijakan MRPN organisasi atau perlu diadaptasi kembali? Yang kedua, ini sebenarnya mau kita bahas juga sih terkait reward punishment. Emang efeknya apa kalau misalnya entitas tersebut tidak menerapkan MRPN? Rewardnya apa? Punishmentnya apa? Gitu. Insentifnya apa? Atau dampaknya memang apa? Gitu. Walaupun tadi secara makro sudah dijelaskan di awal, tadi sudah dijelaskan Bapak Randi juga. Yang ketiga pertanyaannya, ini yang lagi hangat-hangat juga kita bahas nih Pak, Bapak-Bapak, terkait kaitannya antara SPIP dengan MRPN. Apakah penilaiannya mungkin nanti ada penilaian SPIP juga, ada penilaian MRPN juga, sama-sama ada maturitasnya, apakah kerjaannya jadi ada dua, dan sebagainya. Siapa yang mau berkenan menjawab nomor 1? Kebijakan MR yang ada di organisasi bisa dipakai atau diadaptasi? Pak Deviki, kami persilakan. Harus dinyalamatiin biar nggak mendengung. Ini terkait dengan kebijakan MRPN di organisasi gitu ya. Apakah yang sekarang ada itu kemudian bisa dianggap sebagai apa yang dimaksud sebagai kebijakan MRPN organisasi sebagaimana Perpres? Kalau saya memahaminya iya, tapi gitu ya, tapi harus dipastikan dulu muatannya. Karena sebagaimana Perpres MRPN gitu, kalau saya tadi buka di pasal 10, di situ disebutkan kebijakan MRPN organisasi itu paling sedikit memuat 3 hal. Yang pertama struktur, kedua kerangka kerja, dan yang ketiga strategi pembangunan budaya risiko. Nah, biasanya poin ketiga inilah yang belum terjelaskan di pedoman. Gimana cara membangun budaya risiko di masing-masing organisasi. Itu biasanya belum, setahu saya dan sepemahaman saya, belum banyak kementerian lembaga, Pemda, yang kemudian dalam pedoman manajemen risikonya, di sana tersurat dengan jelas apa yang kemudian dilakukan oleh entitas tersebut dalam membangun budaya risiko. Kalau yang dua sebelumnya, struktur sama kerangka kerja itu biasanya pasti sudah ada. Tapi yang ketiga, strategi pembangunan budaya risiko ini biasanya kadang-kadang agak sedikit terlewat gitu dalam nyusun, atau dibentukkan dalam hal lain, bukan di pedoman itu gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah kembali ke pertanyaannya Mas Abe tadi, apakah kemudian yang existing ini bisa dianggap iya gitu. Saya menjawabnya iya, tapi harus dipastikan dulu 3 hal tadi yang setidak-tidaknya harus ada dalam kebijakan MRPN organisasi itu sudah termuat dalam pedoman. Nah, itu harus dipastikan dulu. Kalau yang 1 dan 2, struktur sama kerangka kerja, saya yakin di hampir semua pedoman MR di kementerian lembaga atau Pemda itu pasti ada. Tapi yang ketiga ini biasanya belum ada. Nah, kalau misalkan dalam kondisi existing pedoman existingnya belum ada, ya karena bagaimanapun Perpres ini mengikat gitu ya ke semua entitas MRPN, yang definisi entitas MRPN di situ adalah kementerian lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan badan lainnya. Artinya itu mengikat ke seluruh kementerian lembaga atau Pemda atau badan usaha dan badan lainnya.
dampaknya itu tadi. Kalau pedomannya belum ada, itu ya sebaiknya seharusnya ada dilakukan perubahan, gitu, dilakukan revisi terhadap pedoman yang ada. Kira-kira begitu ringkasnya kalau yang terkait dengan pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua dan ketiga biar Ditya, Randy sama Bambang yang ini. Tadi ada tapinya ya, Iya. bisa diadaptasi, tapi lihat lagi Isinya dulu. isinya, Iya. kontennya apakah Konten sudah existing-nya itu sesuai apakah dengan sudah mencakup Perpres, 3 hal tadi. mencakup gitu. 3 hal tadi atau belum. Lanjut yang kedua atau ketiga dulu nih? Ketiga dulu boleh ya, SPIP kaitannya dengan MRPN bagaimana? Ini Ini kan ada sukor SPIP, biar betul, dijawab sukor sukor SPIP. Mungkin bisa dijelaskan, bisa sekalian dibuat buku nanti mungkin Pak. Ya, kalau udah ada bukunya. Oke, Mau beli? silakan. Oke, baik. Kalau terkait dengan apa SPIP itu kadang memang apa ya agak sedikit rumit ya. Kenapa? Barangnya sama gitu kan. Kayak tadi saya urutannya, risiko itu harus ada minimal ada 5, pemiliknya siapa, sasarannya yang dikendalikan yang mana, proses bisnisnya yang mana, risikonya apa, pengendaliannya apa. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya gampang lah, tadi kan kita ke masjid Jumatan gitu kan. Itu ada tulisan tuh, dilarang tidur di masjid. Itu adalah bentuk pengendalian. Benar? Nah, artinya apa? Pasti dulu ada kejadian atau risiko orang tidur di situ, ngiler, iya kan, ngorok, gangguin orang yang lagi ibadah. Makanya ditempel yang seperti itu di masjid. Artinya apa? Sebenarnya nggak bisa dipisahin ini antara risiko sama pengendalian. Makanya agak jadi trouble ketika ditanya nanti penilaiannya gimana gitu kan. Nah, kalau kami sendiri di BPKP, kami sendiri terus terang karena sudah kita mapping 5 tadi minimal ada, kita nggak terlalu bingung dengan pengendalian penilaian SPP atau penilaian risiko. Kita bisa lakukan semua sekaligus karena kita bangunnya bareng. Jadi kita ditanya, Mas SPP di BPKP bagus? Bagus. Skornya berapa? 4, oke. MR-nya berapa? 4, sama 4 juga. Gitu. Kok bisa? Iya, karena kita sudah mapping semua risiko dikendalikan dengan pengendalian yang mana. Ada sekitar 6.000 risiko dikendalikan dengan 10.000 pengendalian. Ketika dinilai cuma ditanya, Mas, sudah ada pengendalian terkait dengan aset? Ada? Apa? Itu gudang digembok? Kan selesai kan? Ya selesai. Selesai, benar kan? Benar, selesai. Terkait dengan IT ada. Kita disuruh ganti password tiap 6 bulan sama Pusinfo. Terkait dengan etika ada. Itu kita punya kode etik, punya whistleblowing, terus ada lagi punya pengajian di masjid. Nah, gampang jadinya. Karena sudah di mapping, dan kita bahkan bisa tracing ke ini pengendalian kalau gagal mengganggu sasaran yang mana kita udah punya. Ketika dinilai dengan SPIP, tujuannya sudah ada, caranya sudah ada, pengendalian sudah ada, aman. Dinilai dengan MRI, itu juga aman. Kematangannya bagaimana? Karena datanya lengkap, secara konsep sudah aman, sudah. Kita tidak ada effort lebih untuk menilai. Tapi itu tadi, harus terintegrasi dengan matang dulu. 5 unsurnya tadi, seperti itu. Nah, nanti penilaiannya seperti apa? Ya, kalau bangun rumah kan beda-beda ya. Ada yang ngukur ini rumahnya bagus apa enggak, ini rumahnya bersih atau enggak, ini rumahnya kira-kira gampang kemalingan atau enggak. Itu kan beda caranya ngukur aja, tapi rumahnya tetap satu. Nah, kalau di BPKP kita coba bangun rumah yang benar dan sudah dibangun dengan benar, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir dengan penilaian. Kira-kira gitu, Mas Abai. Pertanyaan kedua. Nah, semoga sudah terjawab ya Bapak Abai. Selanjutnya pertanyaan kedua. Memang ini pertanyaan yang kedua, beberapa kali suka diskusi dengan teman baik di BPKP maupun dari APIP KL dan Pemda. Sudah panjang lebar bicara tentang MRPN. Berakhirnya pertanyaannya adalah kalau entitas tersebut tidak menerapkan MRPN,
apa dampaknya? Kebalikan Mungkin- kayaknya sama Mas Abai tadi gitu ya. Iya. Kalau Mas Abai dapat apa kebalik kayaknya gitu. Apa? Kayaknya dapat apa gitu ya Mas Abai ya. Nah, jadi memang ada. Yang pertama kita lihat dulu. Kalau MRPN itu dia terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional. Artinya dia akan berpengaruh terhadap anggaran kepada kementerian lembaga. Nah, katanya anggaran untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau program itu harus dikaitkan dengan upaya-upaya mengendalikan risiko sebagaimana hasil manajemen risiko atau profil risiko dari program tadi. Sayangnya, kalau kita ngomong penambahan anggaran itu bukan sebuah insentif gitu. Apalagi buat teman-teman KL itu adalah tambahan kerjaan, bukan tambahan insentif. Maka kemarin juga teman-teman dari Bappenas tuh mungkin ada search di beritanya, kalau di berita tuh paling atas tuh. Ya, jadi Kemenpan RB bersama dengan Direktorat PP Bappenas berusaha mengintegrasikan bagaimana nanti hasil dari teman-teman PP Bappenas sebagai dasar pengukuran kinerja untuk yang berpengaruh terhadap hasil reformasi RB-nya gitu, reformasi birokrasinya. Berdampak terhadap RB sehingga nanti akan berdampak kepada tunjangan kinerja. Karena kalau di pemerintahan kita nggak kenal sistem bonus, gitu. Nggak, sayangnya kita nggak kenal sistem bonus. Nah, gimana yang nggak patuh? Yang nggak patuh sudah pasti nanti anggarannya pasti berkurang karena tadi dia terintegrasi dengan sistem penganggaran, termasuk kalau ke daerah terkait dengan dana transfer nantinya, gitu ya. Kalau salah satu program-programnya adalah berkaitan dengan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerahnya juga sebenarnya abai. Nah, ini nanti yang berkurang porsi dana transfernya. Gitu. Ini yang mesti bisa menjelaskan apakah nanti kebijakannya kapan mulai berlaku dan sebagainya. Ini yang bisa menjelaskan sebenarnya teman-teman di Bappenas selaku komite. Nah, kalau lini ketiga kita BPKP tidak dalam kapasitas untuk mendorong sisi yang sebelah situ ya. Kita mendorong bagaimana programnya bisa jalan apa yang dibutuhkan. Mungkin ke sana Mas Bintang. Buat satu sesi lagi. Khusus itu Kalau sesi reward punishment itu perlu dibahas bersama-sama supaya saling menguntungkan. Ya kalau politis itu. apa ya, boleh nambah dikit gitu. Kalau kita ngomong reward dan reward itu seolah-olah selalu diasosiasikan dengan uang atau diasosiasikan dengan tambahan anggaran gitu. Kayaknya kita perlu lebih ini loh. Kalau konsepnya rezeki itu kan bukan sesuatu yang kita dapat ya, tapi musibah yang bisa kita hindari gitu. Musibah yang kita hindari. Nah, ya itu kadang mungkin konsep yang perlu kita bangun juga terkait dengan kalau kita memanage risiko ini dengan benar, ya masalah-masalah yang selama ini kita harus bikin kita lebih capek dalam bekerja itu jadi berkurang gitu. Itu kan sebuah reward juga gitu kalau kita ngelola risiko dengan benar. Tapi masalah reward formalnya ya mungkin itu perlu dipikirkan juga. Selain yaitu tadi secara natural kalau kita mengelola resikonya dengan benar ya harusnya tujuan kita tercapai, kita terhindar dari banyak hal yang mungkin menghambat pencapaian tujuan kita gitu. Kalau saya menganggapnya kayak begitu. Ini sok bijak aja udah jam segini ngantuk. Kalau klisenya ini Indonesia yang lebih baik di 2045 itu reward buat bangsa kita sebetulnya itu. Gitu. Tapi ya itu klise lah ya. Klise. Ya gitu kira-kira. Oke. Nanti Terima jadi kasih Bapak. Nanti kalau nggak ada reward buat kita juga jadinya transaksional. Terima kasih Bapak-Bapak atas penjelasannya, atas pertanyaan Bapak Abai ya. Apakah sudah cukup jelas Bapak Abai? Boleh respon? Mantap, 2 jempol. Kasih jempol. Terima kasih. Jempol doang, Mbak. Selanjutnya, apakah ada yang raise hand lagi? Sepertinya belum ada ya. Kita lanjut baca, ambil dari chat. Dari Bapak Fajrin Nurfa. Sepertinya pernah satu kelas nih saya dengan Bapak Fajrin Nurfa. Keberhasilan dari MRPN ini tentunya akan sangat dipengaruhi dengan komitmen masing-masing entitas, baik entitas sektor utama maupun penunjang atau konteks ini kontributor ya.
Sedangkan selama ini masing-masing entitas masih mengutamakan kepentingannya sendiri-sendiri. Bagaimana MRPN akan meminimalisir hal ini, Pak? Bapak mana yang akan menjawab? Bapak mana? Bapak mana, Mbak? Bapak, Bapak mana? Silakan, Mas Ditya, silakan, kami persilakan. Tapi mungkin agak kebalik ya. Kenapa ada MRPN? Karena kita ingin mencoba meminimalisir yang namanya ekosektoral. Itulah kenapa Perpres ini dinamakan dengan Perpres MRPN, karena sebagai pengingat bahwa kita itu satu Indonesia sama-sama mencapai satu tujuan bersama. Ya taruhlah sekarang jargonnya kan Indonesia Emas 2045 gitu kan. Indonesia Cemas kalau kata Faisal Basri. Almarhum Faisal. Almarhum Bapak Ditya. Oke. Nah, yang pertama tentu koordinasi, tapi kami sendiri ketika di praktek itu kita bisa mencoba dengan membuat salah satu kategori risiko baru, yaitu yang namanya kategori risiko kemitraan atau stakeholder. Artinya apapun yang bisa mengancam kita, tapi disebabkan oleh orang lain, KL lain, atau Pemda lain, nah itu nanti kita masukkan dalam risiko kemitraan atau stakeholder. Dan itu harus dicatat. Kenapa? Nanti itu bisa jadi bahan ketika ngobrol bareng dalam satu komite gitu kan. PU tadi kan sudah cetak sawah capek-capek, nggak ada airnya gitu kan. Nah udah itu tulis risiko stakeholder. Dinas sebelah tidak mau mengalirkan airnya ke sawah yang kami cetak. Tulis aja dulu gitu kan, kumpulin gitu kan. Terus tulis lagi dinas sebelah tidak mau mengalokasikan bantuan benih kepada petani yang ada di tempat cetak sawah. Tulis aja dulu tuh risiko stakeholder, tulis banyak, ketemu, kumpulin, pas ketemu ngobrol bareng tuh. Kelihatan tuh entitas utamanya mana, tanya kontributor, ini gimana nih, kenapa kalian nggak itu? Oh iya, kalau gitu nanti respon atas risiko ini berarti kami selaku entitas penyebab, kontributor penyebab tadi, iya kan, sepakat untuk oke, nanti yang menerima benih kami geser, oke, nanti air kami alirkan ke sana. Nah seperti itu, kalau mulai dicatat terus mulai diomongkan dari sekarang, itu akan lebih enak. Maka nanti ada harus ada semacam pola untuk bahas yang ketemu apa, tapi nanti fokusnya di risiko kemitraan atau stakeholder. Nah itu harus dicatat tuh. Nah kalau nggak dicatat jadinya lupa, nanti balik lagi kaget nanti ke belakang. Kaget. Iya kaget lagi. Kaget lagi. Nah terkejut. Gimana terkejut? Kalau terkejut di Google nggak muncul, munculnya kaget. Shock. Oke. Sudah cukup jelas Bapak Fajri Nurfa. Semoga terjawab. Jika belum bisa di-chat kembali atau bahkan disanggah atau seperti apa. Oh iya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di chat yang menurut saya prinsipil nih, yang kalau tidak dijawab atau tidak dijelaskan akan sangat sulit memahami MRPN ini lebih dalam lagi. Pertanyaan dari Ibu atau Bapak, Ibu lah. Kalau salah mohon maaf, Ibu Yohana, Inspektorat Kota YK, mungkin Yogyakarta ya. Saya masih bingung dengan MR yang dikaitkan dengan proses bisnis. Sependek pengetahuan saya pada Probis tidak dicantumkan tujuannya. Mohon penjelasan bagaimana mengidentifikasi risikonya. Di Pemda sudah ada Permendagri nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan. Jika ada RTP yang membutuhkan anggaran, tetapi tidak masuk di salah satu subkegiatan sesuai dengan Permendagri, bagaimana? Bagaimana, Bapak? Bapak Ditya yang mulai tadi. Bapak Ditya lagi, Ya, boleh. Aku yang mengakhiri. Oke. Memang di Probis tidak akan tercantum tujuan Bu Yohana, makanya kami
arahkan kalau integrasi itu harus mapping. Tujuannya apa, dilaksanakan dengan probis yang mana, kemudian baru diidentifikasi risikonya, baru pengendalian. Nah, memang nggak bakal ada tuh di sasaran. Coba ke Bandung, oke ya udah ke Bandung, yang penting nyampe gitu kan. Kita nggak bakal kejar gimana caranya sampai. Nebeng teman, oke. Naik kereta sendiri, oke. Travel terserah. Tapi yang ditanyakan itu kebalik justru, tujuannya apa, dilaksanakan dengan probis mana, itu harus di mapping dulu. Dan itu dikenal kalau yang versi rumitnya namanya cascading. Sasarannya apa, programnya apa, kemudian kegiatannya apa. Nah, itu adalah kalau bisa nanti dipersamakan, mungkin nanti proses bisnis itu bukan, kegiatan itu adalah proses bisnis yang diberi keterangan Tujuan, keterangan iya, sumber daya dan segala macam gitu. Iya. Jadi arahnya ke situ nanti. Kalau diibaratkan kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan. Proses bisnis itu ditaruhnya di predikat. Subjeknya tentu kan pemilik risiko, predikat, proses bisnis, objeknya ngapain, keterangannya, pengurangan apa, segala macam. Nah, kalau misalnya program kegiatannya Ibu yang ada di Pemda itu dipotong keterangannya lah gitu kan. Pembangunan jalan di daerah mana, di Jakarta gitu kan. Di Gunung Kidul dicoret, itu jadi probis tuh, probis bangunan jalan. Nah, kalau daripada susah-susah membuat probis, mending yang ada di program kegiatan tadi, dipotong keterangannya udah jadi probis tuh. Probis bangunan jalan, probis misalnya penyusunan undang-undang, probis penyusunan perda kalau di daerah ya, probis perencanaan, tapi objeknya dibuang udah jadi probis tuh, nggak perlu susah-susah. Nah, nanti kalau misalnya di situ, nah nyambung nih, kalau kita punya program kegiatan-kegiatan, terus ada sesuatu yang butuh anggaran tapi tidak dianggarkan, itu nanti bagaimana? Nah, kami nggak tahu di Permendagri di mana, tapi kalau di BPKP, sesuai dengan peraturan tentang pembangunan budaya risiko, itu salah satunya adalah pemilik risiko harus menyediakan yang namanya risk resource, termasuk anggaran. Nah, di BPKP kami masukkan di pasal bahwa pemilik risiko wajib menyediakan anggaran terutama untuk melaksanakan tadi rencana tindak pengendalian. Nah, kalau dilanggar berarti yang salah udah ke pemilik risikonya. Gitu. Jadi kami batasi seperti itu. Jadi tidak ada alasan tuh RTP tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada anggaran. Kenapa? Karena ada pasal yang nutup bahwa dia harus menyediakan anggaran sebelum membuat RTP. Nah, kira-kira begitu Bu Yohana dari kami. Semoga menjawab ya Ibu Yohana penjelasan dari Bapak Ditya, atau ada yang menambahkan Mas Bambang? Mas Vicky, Mas Randi sudah cukup? Cukup. Sudah cukup jelas tadi ya? Sudah, Nggak berani sudah. saya kalau nambahin Kalau detail. Iya. Kurangin. Bapak ini saya takut Kalau juga ya. menambahkan berarti kan ada yang kurang tadi ya? Ada yang kurang dari Ditya. Kita lanjut ke pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi ya dari peserta, kecuali ada yang ngerasain nanti bisa kita akomodir. Satu apa masih banyak ini Mas? Satu dari sekian banyak. Satu, oke. Dari ini tidak ada nama, BPKP _ entitas MRPN meliputi Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya. Untuk pemerintah desa, MRPN di tingkat desa itu seperti apa? Apakah ke depan akan ada MRPN organisasi atau lintas sektor di level desa? Mungkin secara pakar per MRPN-an, Mas Randi bisa menjelaskan? Kata pertama adalah amin. Ya, jadi memang itu yang kami upayakan. Itu kenapa di dalam komite MRPN itu ada Mendes PDT gitu ya. Mendes dan daerah tertinggal itu memang menjadi bagian dari komite. Salah satunya adalah bagaimana nanti yang desa ini juga bisa mengadopsi.
Nah, tapi tentu saja yang namanya suatu perubahan besar itu kan nggak bisa terjadi begitu saja ya. Artinya kita perlu melakukan segala sesuatunya secara incremental, pelan-pelan sambil paralel berjalan semuanya. Jadi pusat dulu, kemudian nanti masuk ke pemerintah daerah, baru nanti ke level desa. Sebetulnya bukan tidak sedang kami lakukan. Jadi tahun ini pun kami ada satu program yang pakai topiknya itu desa. Jadi mungkin teman-teman di beberapa perwakilan atau perwakilan beberapa provinsi di beberapa desa itu mungkin kena sampel juga dari teman-teman BPKP untuk melaksanakan manajemen risiko yang di level pembangunan desa. Pernah kepikiran nggak misalnya kayak gini ya? Kita suka mengeluhkan tentang gimana desa-desa wisata tadi itu ada anggaran desanya dibangun tempat wisatanya, tapi nggak ada jalannya, gitu ya. Nggak ada jalan yang menghubungkan. Di sini lintas sektornya gitu ya. Nggak ada jalan yang menghubungkan, nggak ada kegiatan pemerintah pusat yang bisa yang terkait atau mendukung program di desa tersebut gitu. Dibikinin program misalnya pariwisata umbul gitu ya, pariwisata umbul. Tapi program pemerintah pusatnya untuk wilayah tadi adalah bangun bendung, Mas. Berantakan, nggak jadi si umbulnya tadi, rusak gitu pasti kan. Nah, programnya akan bertentangan. Nah ini yang kita hindari gitu. Tapi ya tentu saja ini memang masih digodok. Tapi memang kita menuju ke arah sana. Tambahin dikit kali. Tambahin dikit ya, Mas Ditya. Mungkin nanti tadi udah mulai piloting ya. Nah, udah piloting. Itu arahnya kan sebetulnya kalau desa itu meskipun ada 80-an ribu desa, saya nggak hafal jumlahnya berapa, tapi kebanyakan itu homogen. Iya. Kan mirip tadi kan, ada yang mau jadi desa wisata, ada yang mau jadi desa pertanian, ada yang mau jadi ngarah lebih ke industrial dikit, seperti itu. Nah itu kalau biasanya kalau homogen itu nanti risikonya mirip-mirip. Yeah, nah itulah yang akan kita coba petakan. Misalnya ada program pemerintah apa yang terpengaruh jenis desa yang mana nih gitu kan. Nah nanti ada MR, PN untuk desa tapi nanti tematik. Desanya mau milih jadi desa apa, nah mungkin kita bimbingnya ke arah situ lintas sektoralnya. Kalau desa wisata ada contohnya, desa nanti pertanian nanti mungkin ada lagi contohnya, terus yang industri ada contohnya, kerajinan segala macam, UMKM, mungkin nanti bakal ada sendiri pedomannya masing-masing per jenis temanya, topiknya desanya itu mau jadi desa apa, kira-kira begitu. Semoga sudah jelas jawaban dari Bapak Randi dan Bapak Ditya atas pertanyaan dari Bapak BPKP. Semoga menunjukkan identitasnya, bisa agar kita sapa. Selanjutnya ada pesan nih untuk Bapak-Bapak Narsum dari Bapak Rudolf HS BP3MI Sumatera Utara. Horas Bapak. Orang Batak. Lupa The Dragon. Izin Bapak-Bapak Narsum, BPKP adalah lembaga yang sudah smart dalam perencanaan dan penganggaran pelaksanaan kegiatan apapun yang efisien dan efektif. Harapan saya pribadi, peranan BPKP agar lebih menyatu dengan KL Provinsi, Kabupaten, Desa. Semoga terwujud Indonesia Emas. Amin. Kita masih ada beberapa bahasan lagi. Tidak sah rasanya jika judulnya A to Z, tapi kita hanya membahas baru alfabet awal. Saya akan menyinggung alfabet akhir, yaitu X. Di glosarium ada istilah yang diawali dengan huruf X, yaitu X factor atau Black Swan Theory. Kebetulan, kalau nggak salah penggagasnya Mas Bambang waktu itu mengajukan untuk dicantumkan di glosarium, mungkin bisa lebih komprehensif dibahas, dan kaitannya dengan MRPN itu apa ya gitu, hubungannya gitu. Demikian, silakan Mas Bambang. Ya, kalau kita lihat di glosarium ada X faktor ya, sebenarnya karena biar ada huruf X aja di glosarium, biar dipasin. Biar lengkap ya, Pak. Biar agak ini. Biar lengkap ya, Pak. Biar lengkap. Tapi udah cocok lah ya. Jadi sebenarnya kalau penggagasnya bukan saya ya, sebenarnya kalau Black Swan Theory ini
X faktor atau satu hal yang tidak dapat diprediksi ini sebenarnya teori yang cukup baru. Itu dikemukakan pertama oleh Nassim Taleb ya. Ada bukunya, Black Swan Theory. Jadi kenapa disebut Black Swan? Jadi ada ceritanya. Jadi orang Eropa, ini kan kalau banyak konsep-konsep filosofi dari Eropa ya. Jadi orang Eropa itu tidak pernah tahu kalau sebenarnya ada angsa hitam. Kan Black Swan itu angsa hitam. Jadi dari dulu tuh taunya angsa putih. Bahkan sampai ada pepatah Romawi kuno yang bilang bahwa Black Swan itu benar-benar nggak ada. Jadi kayak kepercayaan di orang Eropa. Sampai akhirnya Pak Bambang Bobudaya. pelaut Belanda suatu saat tahun 1700-an, abad ke-17, berlayar ke Australia, tiba-tiba lihat ada angsa hitam. Jadi itu langsung runtuh. Wah, ini nggak pernah ditemukan sebelumnya sama orang Eropa. Jadi itu disebut Black Swan event. Jadi kalau kita lihat di teorinya, di bukunya Nassim Taleb, dia menjelaskan bahwa ada 3 syarat kalau satu kejadian itu jadi Black Swan. Yang pertama itu hampir tidak dapat diprediksi. Kemudian yang kedua dampaknya besar, karena Black Swan itu tiba-tiba muncul menghancurkan kepercayaan orang Eropa waktu itu. Kemudian setelah terjadi, orang itu justru seolah-olah peristiwa tersebut tuh bisa diprediksi. Jadi kayak ada inside bias. Seperti itu. Jadi beberapa kejadian-kejadian yang dianggap Black Swan itu seperti Perang Dunia Pertama terutama, kemudian serangan teroris itu kebanyakan masuk. Nah, kalau COVID-19 ini masih perdebatan ya, apakah ini Black Swan atau bukan, karena banyak ahli-ahli yang sebenarnya sebelumnya kayak Bill Gates sudah pernah sering prediksi. Dan banyak kekhawatiran bahwa Black Swan ini adalah satu risiko yang memang kita harus siap. Banyak hal-hal yang perlu kita siapkan. Misalnya contoh saya nonton podcastnya Diary of CEO ya, yang cukup menarik. Jadi salah satu podcast itu ada satu ahli biologi yang yang membahas itu. Dia bilang risiko terbesar di dunia saat ini sebenarnya bukan global warming, tapi ada satu risiko yang sejenis Black Swan, yaitu badai matahari. Jadi badai matahari itu sangat jarang terjadi, bisa mungkin 300 atau 500 tahun sekali, tapi sekali terjadi itu dampaknya besar karena bisa menghancurkan semua grid listrik di dunia, dan kita nggak siap sampai saat ini. Jadi itu contoh Black Swan. Atau misalnya kejadian lain, misalnya kayak tsunami atau gempa bumi besar, itu termasuk kejadian. Jadi kalau intinya Black Swan itu berhubungan dengan risiko kritikal, risiko kritis. Kalau di teorinya OECD itu ada 3 risiko kritikal. Yang pertama itu terorisme, bencana alam, sama serangan ke teknologi yang bisa melumpuhkan. Jadi termasuk serangan cyber, PDN. Jangan gitu. Saya auditor. Jangan gitu dong. Jadi ini memang mitigasinya banyak ya. Misalnya salah satu mungkin akan kita kembangkan juga bisa ke depan, seperti misalnya peningkatan resiliensi kita menghadapi kesiapan, atau misalnya penerapan, kalau di Kementerian Keuangan itu udah menerapkan business continuity planning, atau BCP, atau DRP, Disaster Recovery Plan ya, di Kementerian Keuangan. Dan itu juga kita juga kan lagi memasuk OECD nih. Dan salah satu syarat masuk OECD itu negara kita itu udah harus ada kebijakan nasional terkait itu, BCP dan DRP terhadap 3 hal itu, terorisme, bencana alam, sama teknologi. Jadi ya semoga aja bisa, harapannya kita bisa mengembangkan ini untuk kita lebih siap gitu loh. Jangan sampai kita abai atau terlena. Kita seperti orang Romawi zaman dulu percaya bahwa tidak ada Black Swan, tiba-tiba terjadi kan. Kita harus bisa siap. Nambahin dikit kali ya. Silakan Mas. Jadi seru nih, jadi bahas Black Swan seru ya. Iya, salah satu. Tapi memang ini selaras dengan teori tadi, cara nyatet identifikasi risiko itu. Kalau yang biasa kita pakai itu kita lihat the tenses of risk identification. Jadi risiko itu bisa dicari tuh dengan lihat apakah itu dia dari masa lalu, masa kini, atau masa depan. Nah, yang masa lalu gampang kan, udah pernah kejadian, kita tinggal bikin list terus tanya, ini bakal kejadian lagi yang ke depan. Itu paling gampang tuh.
bakal mati lampu lagi nggak nih, bakal kebanjiran lagi nggak nih investment gitu kan. Gampang. Yang kedua yang masa kini gampang itu dari yang namanya analisis asumsi. Jadi gampangnya yang kita punya sekarang apapun itu kita asumsikan gagal. Kita punya kontrak gitu kan, kontrak PPC bahwa satu instansi pengen beli komputer 10.000 gitu kan, yang datang nggak 10.000, udah tinggal digituin aja. Itu namanya analisis asumsi. Datangnya nggak tepat waktu, yang datang bukan komputer yang itu namanya analisis asumsi untuk yang masa kini. Nah, yang masa depan ini, yang tadi, yang Black Swan, itu memang harus brainstorming, dan di BPKP juga pernah kejadian ya, seperti itu. Katakanlah pimpinan gitu kan, sepakatan, kita raker di Bali, oh siap gitu kan. Terus janjiannya kita nanti naik pesawat bareng ya. Ada yang teriak, jangan bareng, nanti kalau jatuh repot. Iya nggak? Iya kan? Iya kan? Nah itu, butuh orang yang paranoid, yang bisa membayangkan bahwa ada sesuatu yang X faktor tadi terjadi, dan itu berbahaya bagi kelangsungan BPKP. Nah, makanya nanti kalau butuh yang kayak tadi, yang pengen cari yang Black Swan, berarti nanti cari risiko yang tadi belum ada di masa lalu, belum ada di masa sekarang, dan butuh brainstorming sama teman-teman. Tipsnya paling satu, nyari orang yang paranoid. Nah, itu pasti dapat tuh. Nah, kira-kira seperti itu. Enggak, kalau negeri kita itu bangsa yang gagah berani. Oh iya. Jadi iya. Jadi karena kayak aku jadi ingat Black Swan ini, jadi ingat bahwa ada yang berpikir itu sebuah Black Swan, ada juga kalau kita lihat di dalam organisasi yang besar gitu ya, ada juga yang berpikir bahwa kalaupun kejadian ya nggak apa-apa gitu, tidak akan sebesar itu. Ini contoh yang PDN tadi, jadi ingat itu seperti itu gitu ya. Ada yang paranoid sekali, BSSN paranoid gitu kan. Teman-teman di BSSN paranoid, tapi teman-teman di instansi-instansi lain nggak paranoid, jadi nggak ada yang backup data, Mas. Nggak ada yang backup data. Jadi kalau dibilang itu salah satu Black Swan effect, mungkin bisa jadi gitu ya. Yang si ransomware tadi. Itu kita, Indonesia itu bangsa yang pemberani dan beruntung sekali. Gitu ya. Beruntung, hackernya kasihan dengan kita. Karena saya kebetulan karena saya yang audit, jadi tahu banget gitu di dalamnya. Jadi kalau saat itu tidak ada rasa kasihan, Mbak, gitu ya. Saat ini paling tidak 30% layanan pemerintah itu lumpuh sampai saat ini, gitu ya. Kalau saat itu nggak ada kasihan itu. Nah ini yang kita nggak mau lagi kan kayak begini gitu ya. MRPN itu ya sebisa mungkin ya kita bisa menghindari itu semua dengan MRPN. Butuh orang paranoid berarti. Iya berarti. Kita parnoan aja lah Mas kalau gitu Mas. Saya tadinya mau gagah berani, tapi nggak jadi. Terima kasih Bapak-Bapak, mungkin sudah cukup komprehensif ya terkait pembahasan tentang Black Swan event. Semoga menambah wawasan kita semua. Berhubung acara ini sudah di penghujung waktu, ada satu closing question untuk Bapak-Bapak semua yang bisa men-summarize apa yang sudah tadi disampaikan. Saat ini kita semua sedang berproses untuk membumikan MRPN yang saat ini masih di langit. Mungkin bisa turun melalui hujan atau proses-proses lainnya. Kita sepakat memiliki hipotesis bahwa penerapan MRPN dapat mendukung ketercapaian program pembangunan nasional. Bahkan bukan hanya sebatas eksekusi yang menghasilkan output, tapi juga outcome. Apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan MRPN di Indonesia? Bagaimana respon kita khususnya sebagai auditor BPKP atau bisa juga menjawab dari sisi kementerian lembaga atau APIP inspektorat daerah dalam mengimplementasikan MRPN ini? Sekalian closing statement dari Bapak sekalian. Bisa dimulai dari siapa? Mungkin dari Abjad, ABCDEFG, Vicky, Mas Vicky berarti. Bambang dulu. Bambang. Oke, Pak Bambang udah pakai. Jadi sebenarnya kalau pandangan saya, respon kita terkait MRPN ini sebenarnya kita bisa seperti tadi dijelaskan oleh Bapak-Bapak, bisa satu negara satu pemahaman. Artinya
kita bisa jangan menganggap MRPN ini sebagai suatu tugas tambahan atau satu bikin berat aja, tapi bisa memang kita bisa memahami betul-betul, kita bisa menyadari betul-betul bahwa kita butuh gitu loh. Seperti tadi yang analogi saya kan, jangan sampai kita berangkat pulang ke rumah, kita nggak mikir apa-apa, langsung jalan gitu kan. Tapi kita harus berpikir, misalnya ban serep sudah siap, apakah sudah ada siap uang buat Pak Ogah, atau uang siap untuk uang bensin, atau buat ganti ban dan lain-lain. Jadi intinya kita harus berangkat dari kesadaran ya, bahwa kita perlu untuk mengetahui apa sih yang bisa mengancam atau bisa membuat berat jalan negara ini untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Apalagi kita kan juga punya tujuan 2045 Indonesia Emas seperti yang juga sudah dibahas tadi ya. Jadi harapan saya ke depannya kita bisa lebih sama-sama lebih aware, bisa lebih satu visi, dan sama-sama lah jangan hanya kita mencari punishment and reward, tapi bisa berjalan dengan awareness kita seperti itu. Kayak misalnya ya kayak dulu ya, misalnya contoh dulu di KAI itu kok bisa sebagus sekarang, itu karena ya memang ada punishment and reward yang oke sih, cuman itu kan berangkat dari keberanian, dari awareness. Untuk kalau kita sama-sama bisa membangun, sebenarnya jangan kita pisah-pisahkan ya, misalnya SPIP sendiri atau MRPN sendiri seperti tadi kata Mas Ditya, tapi kita bisa mungkin dalam satu payung lah pemerintahan yang baik dan bersih. Ini itu aja sih Pak. Ya. Terima kasih Mas Bambang. Selanjutnya Bapak Ditya. Bapak Ditya. Silakan. Oke, baik. Kalau buka Al-Quran gitu kan, Jumat. Subhanallah, Masya Allah. Salah satu ayat terpanjang itu adalah, bukan satu, memang ayat yang paling panjang itu adalah ayat terkait dengan arahan untuk mencatat segala transaksi. Benar nggak? Al-Baqarah 282 kalau nggak salah. Nah, kenapa itu dijadikan ayat paling panjang? Artinya yang paling susah. Orang itu paling susah disuruh nyatet, apalagi disuruh nyatet risiko. Nah, makanya apa tadi? Banyak yang kaget. Kenapa? Karena nggak dicatat. Kenapa nggak dicatat? Karena memang paling susah. Gitu kan. Makanya mungkin nanti yang perlu kita dorong adalah budaya untuk mencatat. Budaya mencatat. Catat risiko, segala macam. Dan nah itu nanti masuk ke saya sendiri mungkin ya, budaya risiko. Tapi memang yang paling susah itu nyatetnya gitu kan. Karena kenapa? Kadang orang mencatat risiko itu khawatir. Khawatirnya kenapa? Takut dijadikan temuan misalnya. Nah, itu yang mindset seperti itu memang perlu perubahan di sisi budaya. Makanya kita di sini juga encourage pakai mencatat. BPKP sudah praktek dijadikan database gitu kan. Nah, itulah yang mungkin nanti kapan-kapan kita bisa sharing ke depannya. Mungkin itu closing dari saya. Selamat belajar mencatat. Selamat belajar mencatat. Bagi para notulen ini sudah terlatih tentunya ya. Selanjutnya F, Bapak Vicky. Saya mengutip tadi yang disampaikan Bang soal awareness, mengutip Ditya soal mencatat dan kaget gitu ya. Kita ini kan proses masih perpresnya aja baru tahun berapa? Kemarin. Kita bangun manajemen resiko di sektor publik juga baru kapan gitu. Sekarang mau kita dekati dengan yang lebih terintegrasi, yang lebih kompleks gitu. Yang patut disadari, nyadarin orang itu kan susah ya. Nggak bisa kita itu minta sesuatu hal yang ada hasilnya langsung instan. Itu hal-hal ya, you name it lah. Apa hal-hal yang instan di negeri ini yang ujung-ujungnya ya begitulah. Kan itu menurut saya harus disadari bersama bahwa yang kita bangun di awal ini proses untuk sadar dulu nih. Ya sadar untuk nyadar karena mindset terhadap resiko ini masih perlu diluruskan dulu. Orang sekarang kebanyakan mencatat resiko itu ini mendokumentasikan masalah nih. Padahal kan tujuannya ke depannya agar nggak terjadi lagi. Itu kadang-kadang dipotong sampai di situ. Nah,
Ini proses untuk membuat orang sadar bahwa itu hal yang penting dan berguna itu pasti butuh waktu. Menurut saya, ya kita sebagai yang ditugaskan secara formal di Perpres itu untuk membina, ya butuh telaten. Nggak bisa kita ngomong sekali setahun gitu langsung ada hasilnya, mustahil. Anda lihatlah entitas yang sudah punya pedoman manajemen resiko sendiri dari pertama kali, bisalah di browsing nanti. Sekarang kondisinya kayak gimana? Apakah dia benar-benar mature? Mungkin dia paling maju di antara entitas lain, tapi apakah sudah se-mature itu sehingga semua resiko terminimalisasi? Enggak juga. Kan gitu. Jadi menurut saya kita sebagai dalam posisi sebagai pembina pengawasan atau pembina penyelenggaraan ya harus menyadari itu gitu. Artinya ya butuh telaten lah untuk nyadarin orang, untuk mulai. Tanpa itu, kalau kita hanya ngomong bahwa ntar ini hasilnya apa, kita akan nggak punya step yang benar gitu. Tanpa step yang benar, kesinambungannya pasti nggak ada. Pasti 2-3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, angetnya itu paling itu habis itu orang lupa lagi. Kalau nggak kita tata dengan benar. Itu sih kalau menurut saya. Selanjutnya Mas Randi. Paling enak nih Ini saling melengkapi nih sebenarnya. Nih. Tinggal assalamualaikum aja. Giliran terakhir tinggal assalamualaikum. Jadi kalau saya nambahin dari yang tadi sudah ada. Jadi saya setuju banget bahwa segala sesuatu itu terjadi nggak langsung gitu ya Mas ya. Jadi berjalan secara incremental, perlahan, tapi kita menuju ke satu tujuan yang jelas. Cuman dalam mencapai satu tujuan tadi, kalau Mas Bambang tadi bilang perlu awareness gitu ya. Ya lagi-lagi kata awareness itu terulang berkali-kali gitu ya. Awareness, sadar, termasuk pembinanya selalu ngingetin gitu ya. Selaku teman-teman yang ada di Satgas, saya juga masuk bagian dari Satgas, jadi pertama mungkin pesan buat teman-teman yang ada di Satgas, kita nggak boleh menyerah untuk spread awareness ini, awareness tentang risk management, karena ini nantinya akan penting sekali dalam mencapai tujuan nasional kita. Kemudian gimana teman-teman di Satgas juga harus bisa mempercepat semua, tadi kita sudah ditanyain terus nih, mana pedoman gitu ya. Jadi teman-teman di sekretariat juga di komite yang kalau dengar ini, kita harus benar-benar cepat mengeluarkan gitu ya, jangan sampai boomingnya hilang, hotnya hilang gitu ya, hangatnya hilang, akhirnya orang lupa lagi tadi kalau kata Mas Vicky gitu ya. Kemudian pesan untuk teman-teman yang ada di kementerian lembaga lain ataupun APIP yang juga mungkin melihat LC kita pada sore hari ini adalah give it a shot gitu ya. Jadi kasih kesempatan bagi MRPN lintas sektor untuk bisa kita bersama-sama jalankan supaya tujuan nasional kita Indonesia Emas itu beneran tercapai. Dan apa yang dikhawatirkan oleh almarhum Pak Faisal Basri, Indonesia Cemas 2045 itu tidak terbukti. Kita yang buktikan. Apalagi yang masih muda-muda, bahwa 20 tahun lagi ke depan itu eranya kita nantinya. Jadi benar-benar kita yang harus jaga deh sekarang. Mungkin itu Mas Indra. Terima kasih Mas Randi. Tadi Mas Ditya bisik-bisik kalau saya sudah pensiun katanya. Iya, makanya. Iya. Saya belum. Pas pensiun ya? Saya belum. Pas pensiun. Amin. Bismillah. Terima kasih closing statement dari para narasumber yang sangat komprehensif, menjelaskan dari awal sampai akhir. Semoga itu bisa menjadi minimal renungan untuk membangun kesadaran kita pribadi, yang selanjutnya bisa entitas MRPN yang terlibat dapat menerapkan MRPN dengan baik maupun lintas sektor maupun secara organisasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber. Kita sudah di penghujung acara, sudah pukul 15, mungkin sudah pukul 17 di bagian timur. Terima kasih pada para narasumber, Mas Randi, Bapak Ditya, Mas Vicky, dan Mas Bambang.
Iya. Iya, Pak. Bener emang sesuai umur itu. Saya ulang ya. Saya umur. Terima kasih kepada Mas Randi, Mas Ditya, Mas Vicky, dan Mas Bambang. Aman ya? Aman. Atas wawasan dan perspektif terkait MRPN yang telah disampaikan atau didiskusikan. Sebelum mengakhiri acara ini, izinkan saya, mungkin kalau pantun sudah mainstream ya, saya izinkan menyampaikan sebuah sajak. Saja. Agak panjang nih, mungkin setengah jam sendiri mungkin. Tarifnya termasuk pajak, termasuk sajak berarti. Honornya beda. Honornya termasuk sajak. Di tanah yang luas penuh harapan, pembangunan bangkit dari tiap jengkal lahan. Namun di balik impian yang membentang, risiko mengintai bagai bayang-bayang. BPKP hadir bagai cahaya yang cerah, menelaah, menganalisa, menjaga langkah. Di tiap rencana pembangunan yang besar, mereka menjaga agar bangsa tak tersasar. Manajemen risiko jadi tiang utama, menopang kokohnya negeri tercinta, tak hanya sekedar merancang mimpi, tapi mencegah badai yang bisa menghampiri. Dengan teliti BPKP membaca tanda, melihat ancaman yang mungkin ada, mengurai risiko, mengukur bahaya, agar pembangunan tak terjebak nestapa. Di pundak mereka amanah ditumpu, mengawal pembangunan agar tak terbelenggu, menghindari jebakan yang tak terlihat, membawa bangsa menuju masa depan yang kuat. BPKP penjaga yang tak pernah lelah, hadir memberi manfaat tanpa menyerah. Di setiap sudut, di setiap celah, mereka memastikan pembangunan terus melangkah. Dengan hati dan pikiran yang tajam, memastikan negeri agar tidak cemas, membawa manfaat bagi setiap insan di jalur yang terencana menuju Indonesia emas. Saya Bintang Maulana selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan para peserta yang berkenan mengikuti sampai acara ini berakhir. Sampai jumpa di acara MRPN series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ku telah menyakitimu, ku telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi ku lakukan semua demi cinta. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Segalanya telah ku berikan, juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. Wow, jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan
kisah cinta kita selamanya. Jujur, aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu. Namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita, kisah cinta kita, oh, selamanya. Demi